Presiden Joko Widodo kini tidak bisa lagi menyembunyikan kekecewaannya. Ia pun menumpahkan seluruh unek-unek yang mengganjal di hatinya. Bahkan sampai terlontar kata-kata bisa saja ia membubarkan lembaga, bahkan bisa juga melakukan reshuffle. Kita akan ulas bersama dalam Jokowi Kesel. Siapa akan di-reshuffle? Berikut ini. Oke, kita lihat dulu. Salah satu curhat Presiden Jokowi adalah soal penyerapan anggaran yang lemah. Pasalnya negara dalam kondisi yang kritis saat ini sedang krisis, tetapi masih ada kementerian dan lembaga negara yang bersikap biasa-biasa saja alias business as usual. Mengutip data realisasi APBN dari Januari hingga Mei 2020, total realisasi belanja negara adalah 843,94 triliun rupiah atau ini turun 1,4% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya atau secara year on year. Sedangkan realisasi belanja kementerian dan lembaga ini tercatat sebesar 270,57 triliun rupiah. Ini artinya apa? Turun 6,13% secara year on year. Mengapa Joko Widodo kecewa dengan angka ini? Kita tahu akibat pandemi konsumsi rumah tangga melemah. Investasi letoy, ekspor lemas. Nah, belanja pemerintah ini adalah satu-satunya komponen pembentuk PDB yang bisa diandalkan saat ini. Kalau belanja negara ini juga seret, padahal anggarannya sebenarnya sudah disediakan bahkan lebih banyak dari biasanya, maka ekonomi Indonesia bisa saja semakin terluka. Kalau kita lihat, stimulus juga penyalurannya belum mulus. Kita tahu untuk memulihkan dan juga menahan imbas dari pandemi corona, pemerintah sebenarnya telah menyediakan anggaran pemulihan ekonomi nasional. Lagi-lagi nih, penyalurannya belum mulus rupanya untuk stimulus. Kita lihat data penyerapan anggaran stimulus sesuai dengan pemaparan Menteri Keuangan di hadapan DPR pada kemarin 29 Juni. Kita lihat untuk stimulus kesehatan, total anggaran yang disediakan pemerintah 87,55 triliun rupiah. Berapa yang sudah terserap realisasinya? Baru 4,68% saja. Kemudian ada stimulus perlindungan sosial. Nah, anggarannya 203,9 triliun rupiah. Realisasinya sejauh ini 34,06%. Kemudian ada stimulus juga untuk UMKM. UMKM dianggarkan 123,46 triliun rupiah. Realisasinya 22,74%. Dan kemudian ada juga stimulus untuk dunia usaha sebesar 120,61 triliun rupiah. Penyerapannya ini juga masih minim 10,41% saja. Nah, wajar saja ya kalau kayak gitu ya, Joko Widodo ini gusar ya, resah juga kok kayak nggak ada sense of crisis gitu. Nah, teman-teman mungkin sudah lihat ya video Presiden Joko Widodo yang viral dan juga trending ya. Kita lihat seperti apa sih ungkapan kegusaran dan kegelisahan seorang presiden akibat masalah ini. Kita lihat ini adalah ungkapan dari Joko Widodo pada 18 Juni 2020 yang videonya viral ya. Saya lihat masih banyak ditanya yang seperti biasa-biasa saja, jengkelnya di situ. Apa nggak punya perasaan? Ini suasana krisis. Nah, kemudian yang terakhir kemarin 29 Juni 2020 seperti ini ungkapan kekecewaan Jokowi. Jangan sampai ada keluhan yang meninggal. Harus segera bantuan santunan itu harus. Mestinya begitu meninggal bantuan itu langsung keluar. Jadi jangan lama-lama ya. Bergerak cepat ini kalau menurut Jokowi. Nah, kemudian soal bansos nih. Jokowi mengeluarkan pernyataan seperti ini. Bansos yang ditunggu masyarakat segera keluarkan. Kalau ada masalah lakukan tindakan-tindakan di lapangan meskipun sudah lumayan, tapi ini baru lumayan. Lumayan tuh tidak cukup di suasana krisis menurut Jokowi ya. Ini harus extraordinary, harusnya 100% seperti itu. Nah, di bidang ekonomi juga sama. Segera stimulus ekonomi bisa masuk ke usaha kecil, usaha mikro. Mereka nunggu semua, jangan biarkan mereka mati baru kita bantu.
gak ada artinya, betul banget, unfaedah kalau sudah usaha kecil dan usaha mikronya mati baru dibantu. Kode keras banget kan dikeluarkan oleh Joko Widodo ini dengan melontarkan bahwa dia bisa saja membubarkan lembaga, bisa pula melakukan reshuffle. Nah, dari sindiran-sindiran Jokowi ini sebenarnya sudah bisa terbaca ya, kira-kira seorang Presiden Joko Widodo ini kecewa dengan menteri-menteri yang mana saja. Anda juga mungkin sudah bisa mendebak-nebak, menduga-duga. Nah, lalu bagaimana dengan pendapat para ahli? Anggota kabinet mana sih yang dinilai ini layak masuk radar reshuffle atau perombakan? Kita lihat pendapat dari Profesor Wahyudi Kumorotomo, pakar kebijakan publik UGM. Saya lihat memang ada beberapa menteri yang perlu di-reshuffle. Mungkin seperti Menkes, Mensos, Mendikbud juga ternyata masuk, Menkop dan UMKM hingga Menaker. Kemudian kita lihat pendapat dari ekonom core, ekonom senior Peter Abdullah. Permasalahan kita sekarang ini utamanya disebabkan wabah, jadi masalah kesehatan. Seharusnya yang berkiprah di barisan paling depan adalah menteri dan pejabat di Kementerian Kesehatan. Tapi sejauh ini tidak terlihat apa yang menjadi kebijakan terobosan Kementerian Kesehatan. Oke. Sebenarnya seperti apa sih pendapat publik terkait dengan kinerja menteri-menteri Jokowi selama ini? Nah, sebenarnya ada sejumlah survei yang dilakukan oleh berbagai lembaga dan dirilis dalam waktu yang berbeda-beda. Kita lihat yang pertama dulu nih dari survei Indobarometer yang dirilis pada Februari lalu. Berarti ini sebelum kasus corona ya. Berikut adalah 5 menteri yang dinilai responden kinerjanya paling bagus. Di urutan pertama ada Prabowo Subianto dengan tingkat responden yang menyebut bahwa dia menteri yang kinerjanya bagus adalah 26,8%, disusul di posisi kedua ada Sri Mulyani, ada 13,9% yang mengatakan ia kinerjanya bagus. Disusul Erick Thohir 12,6%, Mahfud MD 7,3%, Nadiem Makarim 5,2%. Ini pendapat publik terkait dengan menteri-menteri yang dinilai kinerjanya bagus. Selanjutnya ada survei yang dirilis oleh Indef Datalyst Center yang ini mengukur perspektif publik terhadap jajaran pemerintahan Joko Widodo dalam penanganan krisis. Survei ini menggunakan data dari cuitan warganet di Twitter dengan mengecualikan cuitan dari buzzer ya. Jadi dari sekitar 476.000 cuitan antara periode 27 Maret sampai 25 April 2020 seperti inilah hasilnya. Kita lihat perspektif publik terhadap jajaran pemerintah dalam penanganan krisis ini yang mendapatkan perbincangan negatif 86% ada Luhut Binsar Panjaitan, Menko Maritim dan juga Investasi. Dan ada Yasona Laoly, Menkumham yang mendapatkan 81% perbincangan negatif di Twitter. Dan ada Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang mendapatkan 79% perbincangan negatif di Twitter. Dan kemudian ada survei yang paling baru yang dirilis dari ASI, Arus Survei Indonesia pada Juni 2020. Ini menjaring pendapat responden mulai dari periodenya 9 sampai 12 Juni 2020. Dan berikut adalah menteri-menteri yang dinilai berkinerja tidak memuaskan oleh para responden. Kita lihat ada Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, ada 57% responden yang mengatakan tidak puas dengan kinerjanya. Kalau Anda lihat ini angkanya sepertinya ganjil ya, tapi ini ternyata ada pembulatan dari rilis yang diberikan oleh lembaga survei. Kemudian Yasona Laoly, Menkumham, ada 52% responden yang mengatakan tidak puas dengan kinerjanya. Dan kembali ada Luhut Binsar Panjaitan, Menko Maritim dan Investasi, dengan 53 responden mengatakan kinerjanya tidak memuaskan. Ada Fahrul Razi, Menteri Agama, 54% tidak puas dengan kinerja Menteri Agama. Dan ada Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo di mana 58 responden mengatakan tidak puas dengan kinerjanya. Itu tadi perspektif publik yang ditangkap oleh lembaga survei. Jadi apakah kekesalan Presiden Jokowi, kembali lagi ke topik utama, akan berujung pada reshuffle? Kita tinggal tunggu tanggal mainnya, tapi yang pasti ini merupakan ultimatum, teguran sangat keras bagi para menteri untuk punya sense of crisis. Jangan bekerja datar-datar saja.